Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali belajar Alkitab setiap hari. Kita kembali belajar dari kitab Kejadian. Khususnya hari ini Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan 16 yang bertopikkan tentang penyelamatan Lot oleh Abraham. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat dan bijaksana dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur kepadamu, karena kami diberi kesempatan belajar Alkitab setiap hari. Pimpin sertai setiap firman yang akan hamba-Mu jelaskan, dan kiranya Engkau menolong setiap kami menjadi pelaku firman. Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita masuk ke dalam kisah yang sangat penting untuk menjadikan ini pembelajaran kita, khususnya berkaitan dengan konteks zaman itu. Di dalam Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Saya akan membaca ayat-ayat penting yang berguna untuk kita renungkan, refleksikan, dan terapkan. Mari kita mengikutinya. Kejadian pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang 12. Dan nanti saya lanjutkan ayat 13 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Aryok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsia, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Semeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Suai Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Azezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sadom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Aryok, Raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Setelah harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Ini bagian yang pertama dari kisah peperangan, satu bagian persekutuan kerajaan, dan satu bagian persekutuan kerajaan yang ada di lembah Sungai Yordan. Kedua kerajaan ini ternyata kerajaan yang sudah sama-sama punya tekad untuk saling menguasai atau juga untuk saling memberontak. Tetapi kekuatan dari kerajaan Kedorlaomer bersama sekutunya selalu menang berperang melawan kerajaan Sodom, Gomora, dan sekutunya. Dan kita melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh kerajaan yang ada di lembah Sungai Yordan, Sodom dan Gomora, itu ditaklukkan dan bahkan dikalahkan, dan rajanya pun mengalami kematian dan ditumpasnya kota-kota Sodom Gomora. Suatu kekuatan yang sangat menakjubkan dan menakutkan, karena memang kerajaan
persekutuan Kedorlaomer, ada kerajaan yang kuat yang bisa mengalahkan sampai ke El Paran di tepi padang gurun, bahkan mengalahkan daerah orang Amalek, orang Amori yang diam di Azezon Tamar. Dengan kata lain, kerajaan dari apa yang kita dengarkan adalah kerajaan yang kuat, gagah, hebat. Bahkan semua yang coba untuk melawan, memberontaknya dikalahkan. Apa hubungannya dengan kisah sebelumnya? Kisah sebelumnya kita mengetahui bahwa Lot mengambil keputusan tinggal di kota-kota sekitar lembah Yordan. Bahkan Lot itu berkemah dekat Sodom. Tetapi di ayat 12 dengan jelas dituliskan bahwa Lot itu sudah diam di Sodom. Tidak lagi berkemah di luar kota Sodom, tetapi di dalam kota Sodom. Ini untuk memberikan kepada kita gambaran bahwa kota Sodom begitu menarik perhatian daripada Lot, tempat di mana ia tinggal, yang mana dalam kondisi itu mereka betul-betul melakukan yang jahat kepada Tuhan. Namun, hal yang menjadi perlu kita lihat, perhatikan bagaimana kota itu akhirnya, negeri Sodom, ditaklukkan, dihancurkan, dihabisi. Bahkan Lot yang diam di sana juga diambil harta bendanya dan dibawa dalam kondisi tertawan. Inilah situasinya, bagaimana Lot yang tadinya berkemah, sekarang diam, dan sekarang mengalami penderitaan. Jadi kita kadang-kadang perlu memperhatikan setiap keputusan kita, ketika kita melihat dan ditawarkan dari pihak luar, ada kebahagiaan semu itu, kita harus tahu bahwa di balik itu sesungguhnya ada bahaya. Ada yang akan terjadi. Lot tidak pernah memikirkan bahwa kota itu akan ditaklukkan oleh Kedorlaomer dan sekutunya. Dan Lot tidak mengira bahwa dia akan ditawan, menjadi tawanan. Sesuatu yang sangat memalukan, bukan? Karena pada konteks waktu itu, kalau sebagai tawanan, itu seibarat manusia itu seperti benda, diperbudak, sesuka hati yang menawan. Mari kita lanjutkan kisah ini. Di ayat 13-16 saya akan bacakan. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh-musuh Kedan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawa kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita membaca dengan teliti dari ayat 13 sampai dengan 16, kita menemukan beberapa hal yang sangat penting untuk menjadi perenungan kita. Yang pertama ialah Abraham itu disebut orang Ibrani. Orang Ibrani artinya orang yang dari seberang, orang yang berasal dari tempat yang lain, dari negeri yang lain. Tetapi Abraham di tempat di mana ia berada, yaitu di daerah wilayah orang Amori, ternyata Abraham mempunyai kekuatan dan perluasan wilayah kekuasaan. Ia bahkan bersahabat dengan orang Amori dan juga bersahabat dengan teman-teman sekutu lainnya, yakni Eskol dan Aner. Bagaimana persahabatan itu terjadi dan bagaimana Abraham saling berinteraksi sekalipun
Tentu mereka berbeda kepercayaan. Abraham percaya kepada Tuhan yang memanggil, mengutus, dan menempatkannya di daerah Kanaan itu. Dan mereka yang ada di tanah Kanaan itu, penduduk aslinya tidak terganggu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat bagaimana Abraham begitu mendengar berita tentang saudaranya, yaitu anak saudaranya yang tertawan, ia bersegera mengambil sebuah tindakan yang sangat penting. Yang pertama, ia memanggil orang-orang yang terlatih, yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya. Pada waktu itu, pada zaman itu, seperti yang sudah saya sampaikan pada penjelasan di Kejadian pasal 13, bahwa negeri Sodom, negeri Gomora, atau wilayah-wilayah sekitarnya paling tidak ada 1.000 sampai 2.000 jiwa saja yang menempati wilayah-wilayah itu. Namun, kalau kita bandingkan dengan Abraham, seorang Ibrani mempunyai 318 orang yang gagah perkasa. Berarti itu adalah sebuah pernyataan pasukan atau prajurit atau kekuatan yang luar biasa. Belum lagi gembalanya, belum lagi pekerjanya, belum lagi orang-orang yang mendukungnya. Kurang lebih Abraham punya kumpulan pasukan yang bisa menandingi kekuatan dan kekuasaan kerajaan-kerajaan yang ada di lembah sungai Yordan atau di sekitarnya. Tetapi yang menarik, Abraham tidak mendirikan kerajaan. Abraham tetap bergaul baik dengan penduduk setempat. Walaupun kekuasaan, kekuatan, dan kemungkinan ia bisa menaklukkan wilayah itu dengan kekerasan, tetapi Abraham tidak melakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah bagaimana Abraham bersegera mengejar musuh sampai ke Dan, sampai ke bagian utara. Untuk apa? Membebaskan tawanan, mengambil barang rampasan, dan mengembalikannya itu kepada pemiliknya. Ini tindakan yang sangat strategis. Mengejar musuh, lalu waktu malam langsung berbagi bagian-bagian mana yang dilawan sampai ke utara Damsyik. Sehingga seluruh upaya dari kerajaan Kedorlaomer dan sekutunya yang menawan orang-orang yang ada dari negeri Sodom, Gomora, dan sekutunya ditaklukkan. Dan Abraham menang melawan mereka. Tujuannya sederhana, menyelamatkan saudaranya, yaitu keponakannya yang bernama Lot. Mengapa perlu diselamatkan? Di sini membuktikan bahwa yang keempat, Abraham tetap mengasihi, menghargai, dan memberikan suatu perlindungan bagi keluarganya. Dan seluruh apa yang diperoleh Abraham dari hasil apa yang dimenangkannya dikembalikan. Di ayat 16 dikatakan, dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Seluruhnya dibawa kembali. Namun kita akan tahu dan lihat berikutnya kisahnya adalah Abraham tidak mengambil sedikit pun barang rampasan, barang kemenangan atas perang. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari konteks singkat ini, bahwa Abraham adalah orang yang tidak sekedar mau memisahkan diri atas keputusan Lot, tetapi ia memperhatikan keluarganya. Ini hal yang penting, yang perlu kita renungkan dan refleksikan. Berapa banyak dan berapa besar kesempatan kita untuk menolong keluarga kita yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, ditawan oleh pergumulan-pergumulan yang terjadi. Kalau kita punya kekayaan, setidaknya melampaui apa yang saudara kita miliki, punya kekuatan, setidaknya melampaui dari apa yang saudara kita miliki. Apakah kita mau menggunakannya, memanfaatkannya untuk penyelamatan saudara-saudara kita agar tidak tertawan oleh musuh? Yang kedua, kita belajar bagaimana Abraham
Di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan yang sama, Abraham tetap bergaul, berteman di dalam lingkungannya tanpa pilih kasih. Tidak ada diskriminasi. Semuanya diselamatkan, semuanya dimenangkan, semuanya bukan untuk dirinya. Bagaimana kita bisa memikirkan itu dalam konteks kekinian? Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan dan modal kita, tetapi semuanya bukan untuk keuntungan kita. Semuanya untuk keuntungan orang-orang yang kita tolong, kita bantu. Ini hal yang kedua yang perlu kita pelajari. Dan tentunya yang perlu kita renungkan dan terapkan dalam konteks kekinian. Ketiga, Abraham adalah orang yang betul-betul memperlengkapi dan mempersiapkan wilayah di mana ia berada dengan baik. Terbukti dengan 318 orang yang memiliki kekuatan, terlatih. Kata terlatih ini bukan hanya sekedar dia terlatih berperang, terlatih di dalam memimpin, terlatih di dalam melakukan suatu tindakan yang krusial, terlatih untuk dapat memenangkan peperangan, karena di dalam konteks zaman itu, wilayah tempat di mana kita berada bisa dikuasai oleh siapapun sewaktu-waktu. Tetapi Abraham sudah melatih 318 orang. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa. Seorang diri melatih begitu banyak pasukan. Kita pun sebagai orang yang percaya di dalam konteks kekinian, kita dapat melakukan latihan-latihan, melatih banyak orang di sekitar kita untuk memerangi musuh yang sewaktu-waktu menyerang, yang sewaktu-waktu kita dapat menjadikan itu orang-orang yang menolong orang lain. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Abraham ialah ia menyelamatkan bukan hanya Lot saja. Ia menyelamatkan orang-orang yang tertawan, bahkan orang-orang yang sudah dikuasai oleh musuh. Bagaimana ia menarik, membawa pulang, dan mengembalikannya. Dalam konteks seperti itu, kita lihat bagaimana Lot diselamatkan dan bagaimana orang-orang yang mengikuti atau yang ada di dalam konteks tawanan itu tetap juga diselamatkan. Anugerah Tuhan tidak untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Dan semuanya itu tidak ada diskriminasi. Bahkan satu catatan yang menarik adalah demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya diselamatkan. Kiranya pembelajaran hari ini menolong kita sekalian untuk dapat menerapkannya di dalam konteks kekinian. Bagaimana Abraham membawa orang kembali kepada tempat yang baik dan sejahtera. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk pembacaan, perenungan, dan refleksi firman-Mu. Bagaimana Tuhan memberlengkapi dan membentuk Abraham untuk memenangkan peperangan melawan kerajaan-kerajaan pada masa itu yang telah menawan dan menghancurkan kerajaan-kerajaan lain. Namun Abraham sendiri tidak melakukan suatu upaya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Ia membebaskan yang patut dibebaskan dan dia memberikan kemenangan atas apa yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang tertawan. Kiranya Tuhan menolong kami punya sikap hati seperti Abraham yang mau bergaul dengan siapapun di sekitar lingkungannya sekalipun berbeda kepercayaan. Yang mau segera menolong orang-orang yang dianggap keluarganya yang perlu pertolongan. Ajar kami juga untuk boleh melatih diri untuk memperlengkapi orang lain, menyatakan kemenangan atas musuh-musuh kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, pimpin kami, berkati kami. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.